Dia tidak seperti Francis Ngannou yang memiliki pukulan yang sangat mematikan. Dia tidak seperti Anderson Silva yang mengandalkan serangan kakinya yang sungguh kejam. Namun soal kuncian bisa dibilang dia adalah rajanya. Ya, raja kuncian ini bernama Khabib Nurmagomedov. Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Jauh sebelum ia menjadi legenda UFC saat ini, keberadaan Khabib memang sudah ditakuti lawannya sejak ia masih remaja. Hal itu tak lepas dari kehebatannya dalam permainan kunciannya. Seperti laga final ini dalam kejuaraan Pancratian Fight pada tahun 2008. Kala itu Khabib masih berusia 20 tahun. Talenta Khabib muda memang sudah terlihat kala itu. Ia terus memberi tekanan pada lawannya lewat kunciannya. Hingga akhirnya Khabib berhasil membuat lawannya menyerah juga. Merasa mampu bersaing, di tahun 2008 itu pula Khabib akhirnya masuk dunia MMA. Dan inilah laga pertamanya, yakni saat ia melawan Fussal Bayramov. Dengan kehebatannya, Khabib cukup satu ronde saja untuk mengalahkan lawannya. Bahkan kuncian triangle choke itu hampir saja membuat lawannya tewas. Beruntung tim medis segera memberi pertolongan. Khabib muda memang sulit dibendung. Bahkan di tahun 2009 dalam kejuaraan Subada Fight Championship 3, Khabib membuat lawannya tak berdaya. Khabib terus menghujani lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Beruntung wasit menghentikannya. Jika tidak, maka akan berujung fatal. Sulitnya mencari lawan untuk Khabib, hingga akhirnya ia dikontrak oleh M1 dan diduelkan dengan fighter yang belum pernah kalah, yakni Shahbulat Samhalaev. Dia kini kesulitan, namun sekali lagi di tangan Khabib tidak ada lawan yang berat. Semuanya dapat dikalahkan juga. Но очень крепкий захват. Молодец, великолепно. Стакан разорвал. Все. Tidak sampai di situ, kebrutalan Khabib kembali berlanjut. Tahun 2010, Khabib dipertemukan dengan fighter hebat dari Ukraina, yakni Vitaly Ostrowski. Meski berlaga di Ukraina, namun Khabib mampu membuat Vitaly tak berdaya. Bahkan kunciannya hampir saja membuat Vitaly KO. Namun ia berhasil keluar dari perangkap itu. Hingga akhirnya Khabib terus memberi tekanan, yang akhirnya wasit memilih menghentikan laga.
Nama Khabib yang mulai mencuat di Rusia hingga di tahun itu pula 2010 Khabib didelegasikan dalam kejuaraan World Cup Sambo Rusia. Dengan segudang kemampuannya, Khabib berhasil masuk final dalam kejuaraan World Cup itu dan melawan fighter yang jauh lebih berpengalaman, yakni Tibilov Ibrahim. Meski lebih muda, namun di final kali ini Khabib sukses mendominasi pertandingan. Merasa sudah menang, Khabib langsung berselebrasi dan ia berhak membawa medali emas dalam kejuaraan ini. Dari laga ini, semua warga Rusia sudah yakin jika Khabib bakal menjadi bintang masa depan. Terbukti di tahun 2011, Khabib dapat menguasai MMA di Rusia dan Ukraina. Bahkan saat itu, Khabib mampu mengalahkan petarung yang jauh lebih besar darinya. Tak ada yang mampu mengalahkan Khabib hingga akhirnya tahun 2012 Khabib menuju promotor yang jauh lebih ketat lagi, yakni UFC. Laga pertama ini Khabib melawan fighter dari Iran yakni Kamal Salarus. Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Sangat mengerikan, juara berkali-kali di kelas ringan saat itu. Namun sayang, usianya yang masih muda, Khabib malah pensiun dini setelah ayahnya meninggal akibat COVID-19.